Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Songki dan Pak Hidayat. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Eh, saya dengan Ardi Wiranata dan rekan saya Muhammad Saiful Bahri. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan terkait tugas mata kuliah pemrograman, mikroprosesor, dan mikrokontroller. Tema kali ini kita bahas dengan judul monitoring jarak dan visualisasi data, ultrasonic, dan LCD. Oke, untuk judul kita kali ini adalah alarm keamanan zona atau inverse logic. Nah, yang pertama alarm alarm keamanan zona interface logic, tugasnya itu di LED hijau selalu menyala atau kondisi aman jika tidak ada objek di dekat sensor di atas 100 cm. Namun, jika ada objek mendekat kurang dari 100 cm, LED akan muncul tanda bahaya. Pada tampilan LCD, baris pertama ada zona aman saat kondisi jauh, atau muncul pelanggaran saat kondisi dekat. Dan di baris keduanya, jarak sama dengan nilai satuannya di cm. Untuk komponen utama yang kita gunakan di sini ada Arduino Uno R3, terus ada 1 ohm resistor, terus selanjutnya ada green LED atau LED warna hijau, terus yang selanjutnya ada ultrasonic distance sensor. Nah, selanjutnya ada LCD di 16 kali 2, terus kita juga pakai ada di 250 kilo ohm potensiometer. Yang terakhir kita pakai di 220 ohm resistor. Nah, selanjutnya penjelasan terkait jalur koneksi secara singkat. Jalur koneksinya kita mulai dari green LED. Nah, di sini kita pakai dari anoda ini ke pin D7 Arduino. Untuk selanjutnya terus dari katode ke grounding Arduino melalui resistor 1 ohm. Dari anoda menuju ke pin D7 Arduino, alasannya kenapa kita pakai ini, dari pin D7 berfungsi sebagai digital output Arduino. Arduino akan memberikan logika high 5 volt saat kondisi aman. Saat kondisi high, arus mengalir dari pin D7 ke LED menuju ke LED menyala. Terus dari pin D7 dipilih karena mudah dikontrol via digital write. Tidak tidak konflik dengan pin LCD dan sensor. Untuk katoda ke ground Arduino melalui sensor resistor 1 ohm. Alasannya katoda LED harus terhubung ke ground agar rangkaian tertutup resistor dipasang untuk membatasi arus agar LED tidak rusak. Mungkin itu secara prakteknya sih resistor LED umumnya di 220 sampai dengan 330 ohm. Nah, yang selanjutnya kita akan bahas di ultrasonic sensor atau single pin satu signal. Dari sini kita ground ke ground Arduino. Alasannya ground harus satu frekuensi dengan Arduino. Tanpa ground yang sama, sinyal tidak bisa terbaca dengan benar. Terus yang selanjutnya ada dari power 5 volt ke power 5 volt Arduino. Terus selanjutnya ada sinyal ke pin 8 Arduino. Nah, untuk alasannya, sensor ultrasonik tipe ini memakai satu pin untuk mengirim pulsa trigger, juga menerima pulsa echo. Nah, pin D8 dipakai karena bisa diubah modenya dari output menuju input atau dari output ke input ya, sehingga tidak memicu konflik
data dengan LCD dari D2 sampai D5. Nah, mungkin itu. Terus yang selanjutnya kita bahas di potentiometer, pengatur kontras LCD dari ground ke ground Arduino. Terus selanjutnya power ke power 5 volt Arduino. Terus yang terakhir pada wiper tengah ke V0 kontras LCD. Terus alasannya pin V0 LCD menentukan kontras karakter. Tegangan ini mengatur jika tegangan terlalu tinggi, layar terlihat kosong. Namun jika tegangan terlalu rendah, blok hitam atau terlihat redup pada layar. Nah, potentiometer ini memungkinkan pengaturan manual kontras. Itu sih. Terus yang terakhir ada LCD dari ground ke ground Arduino, terus dari VCC ke power 5 volt Arduino, terus ada V0 atau kontras ke pin tengah potensio. Nah, terus yang selanjutnya ada pin RS ke pin 12 Arduino, terus yang selanjutnya ada pin RW ke grounding Arduino, terus yang selanjutnya ada pin enable atau pin E ke pin 11 Arduino, terus dari pin DB4 ke pin D5 Arduino, terus yang selanjutnya dari DB5 ke pin D4 Arduino, selanjutnya dari DB6 ke pin D3 Arduino, terus dari DB7 ke pin D2 Arduino, terus selanjutnya ada anode ke power 5 volt Arduino. Yang terakhir kita ada katode ke grounding Arduino. Nah, baik untuk selanjutnya materi akan dibahas oleh rekan saya Mas Muhammad Saiful Bahri. Untuk waktu dan tempat dipersilakan, Mas. Oke, terima kasih Mas Ardi. Perkenalkan Pak Songki, Pak Hidayat. Saya Muhammad Saiful Bahri. Akan melanjutkan slide selanjutnya ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke coding. Jadi yang pertama itu kita coba baca sedikit-sedikit ya, berhubung dengan waktu ada yang saya persingkat juga. Yang pertama kita harus manggil library untuk membantu kita supaya tidak terlalu banyak codingnya. Library yang kita panggil itu adalah Liquid Crystal H. Ya, baris ini digunakan untuk memanggil library LCD yang berfungsi untuk mengontrol LCD. Kemudian di baris kedua LCD dalam kurung RS E D4 D5 D6 D7 dalam kurung, kemudian liquid crystal LCD 12 11 5 4 3 2 itu mendefinisikan objek LCD dan menentukan pin Arduino yang terhubung ke LCD. Jadi dari pin RS dia masuk ke 12, pin E ke 11, D4 ke 5 dan seterusnya seperti yang dijelaskan oleh teman saya tadi Mas Ardi ya. Di sini kita pakai penggunaan 4 bit ya. Jadi 4 bit itu artinya ya dari DB4 ya atau D4 sampai D7. Jadi kita pakai 4 bit ini aja ya. Jadi hanya menggunakan 4 jalur data. Kemudian untuk resistor select atau RS digunakan untuk menentukan jenis data yang akan dikirim ke LCD. Kurang lebih seperti itu. Oke, kita langsung masuk ke coding selanjutnya di poin integer LED 7, kemudian integer ultra pin 8 dan long distance. LED pin 7 ini sebagai output indikator satu sistem keamanan. Kemudian ultra pin digunakan sebagai pin sinyal sensor ultrasonik satu pin. Dan distance menyimpan hasil pengukuran jarak dalam satuan sentimeter. Selanjutnya kita akan masuk ke fungsi setup dari LCD begin ini sampai dengan serial 9600 ya. Fungsi setup dijalankan satu kali saat Arduino pertama kali menyala. LCD begin 16.2 ini mengatur LCD sebagai layar 16 kolom dan 2 baris. LCD clear ini untuk membersihkan tampilan awal LCD. Kemudian pin mode output itu untuk mengatur pin LED sebagai output. Kemudian digital write itu artinya LED dinyalakan sebagai kondisi awal atau default aman ya. Kemudian yang serial opsional ini atau serial monitor
Serial Begin 9600 mengaktifkan komunikasi serial untuk keperluan analisa dan monitoring jarak. Oke, kemudian kita masuk langsung ke pembacaan ultrasoniknya. Ya, fungsi ini untuk mempermudah pembacaan jarak dari sensor ultrasonik single pin. Kemudian untuk proses kerjanya ini dari pin mode sampai dengan digital rate yang low, ya. Itu penjelasannya karena Arduino mengirim pulsa trigger selama 10 mikrodetik, ya. Kemudian pulsa ini menyebabkan sensor memancarkan gelombang ultrasonik. Kemudian untuk selanjutnya pin mode input dan long duration pulsa in high 3000 timeout 30 eh, apa namanya 30 apa ini 30 ribu milisecond ya. Jadi pin diubah jadi input untuk menerima sinyal pantulan ya. Kemudian pulsa in itu untuk mengukur durasi waktu gelombang pantul dalam satuan mikrodetik dan timeout 30 milisecond itu digunakan untuk mencegah eh, sistem menunggu terlalu lama ya. Kemudian di sini ada eh, kode long distance duration itu kita tahu ya di mana kecepatan suara itu kan 0,034 cm per milisecond. Maka durasi itu adalah durasi waktu pergi pulang gelombang suara. Makanya hasilnya itu dikalikan 0,034 dan dibagi 2. Oke, lanjut kita akan masuk ke fungsi loop di mana eh, penjelasannya ini ya di scan sama dengan rate ultrasonic itu Arduino akan membaca jarak objek di depan sensor ultrasonic dan menyimpannya dalam variabel distance. Kemudian LCD clear ini untuk membersihkan LCD. Kemudian lanjut kita masuk ke logika utama. If distance lebih dari 100, dites sama dengan 0. Jika jarak lebih dari 100 cm, maka berarti zona aman. Ini angka 0 ini digunakan untuk supaya tidak debak aja sih, supaya tidak tidak apa namanya untuk menjaga aman aja supaya nggak error lah, kurang lebih kayak gitulah. Oke. Uh, Digital write, LCD set cursor sampai LCD print. Ini penjelasannya LCD menyala sebagai indikator aman. LCD baris pertama teks zona aman. Ya, di situ LCD print pelanggaran. Eh, dari detail white ini pin low, LCD set cursor sampai LCD print pelanggaran. Itu LCD dimatikan sebagai tanda bahaya atau inverse logic dan LCD baris pertama menampilkan pelanggaran. Kemudian kita coba tampilkan data ke LCD dengan coding berikut tampilan jarak ya dari LCD set cursor ini sampai dengan LCD di bawah digunakan untuk menentukan posisi teks, kemudian LCD print itu digunakan untuk menampilkan teks ke LCD dan baris kedua LCD akan menampilkan jarak objek secara real time ya. Kemudian untuk serial monitornya ini sebenarnya opsional kita masukin juga karena digunakan sebagai alat bantu monitoring dan analisa meskipun sistem sudah bekerja secara mandiri dengan LCD. Ya, kemudian untuk di sini kita tambahkan delay untuk mengurangi flicker LCD, menstabilkan pembacaan sensor, membuat sistem lebih responsif dan mudah terbaca. Jadi kesimpulannya program ini mengintegrasikan sensor ultrasonik, LCD, dan LED untuk membentuk sistem keamanan zona berbasis jarak. Logika inverse diterapkan dengan mematikan LED saat kondisi bahaya terdeteksi atau pelanggaran, sementara informasi jarak dan status tampilan secara real-time pada LCD. Oke, di slide ini adalah tampilan hasil simulasi yang kami lakukan. Jadi di mana gambar pertama ini adalah dua gambar pertama ini adalah menunjukkan zona aman di atas 100 cm ya dengan jarak yang gambar pertama 180, jarak kedua 101 cm. Objeknya ini yang bulat dan kecil ini ya Pak. Jadi ini zona aman dan LED-nya LCD-nya bekerja dengan baik. Nextnya ini adalah kode yang untuk yang gambar dari pelanggaran yang terjadi. Jadi ketika objeknya ditarik dengan jarak kurang dari 100 cm dia akan mematikan green light. Tadi nyala ya, ini sekarang mati situ, tadi lupa menjelaskan. Yang ini juga dengan jarak 50 cm green LED-nya juga mati.
Oke, mungkin selanjutnya kita langsung masuk ke simulasi, tapi simulasinya sudah kami rekam dan kita masukkan juga ke slide ini, jadi bisa langsung di play. Oke, berikut rekaman yang kami lakukan dari TikTok yang sudah kami buat. Kita masuk ke simulasi Tinkercad-nya langsung. Ini saya capture menggunakan snipping tool agar gambarnya tidak terlalu kecil. Saya coba tarik garisnya itu tidak sampai atas, hanya dari node kelompok, kemudian terlihat semua rangkaiannya. Baik, langsung saja kita mulai. Ke 17 menit. Kita start. Ya, kita start. Di start sini ternyata kita langsung mulai di zona aman ya. Jarak objek itu ditunjukkan melalui bola berwarna hijau ini dengan jarak 170 cm. Artinya dia aman karena di atas 100 cm. Kita akan coba geser-geser bola ininya. Ya. Selama di atas 100 cm, dia akan menunjukkan aman dan green LED menyala. Oke. Sekarang kita akan coba untuk menunjukkan objek mendekat, jaraknya kurang dari 100 cm. Ya, langsung di LCD-nya langsung berubah ya, langsung terbaca pelanggaran dengan jarak di bawah 100 cm. Dan pula green LED-nya ini akan mati ya secara auto. Seperti itu. Kita coba tarik-tarik lagi, geser-geser di sini. Selama jaraknya di bawah 100, kita masuk ke simulasi Tinkercad-nya langsung. Ini saya capture menggunakan snipping tool agar gambarnya tidak terlalu kecil. Saya coba tarik garisnya itu tidak sampai atas, hanya dari. Oke, baik, itu seperti itu simulasi yang kami lakukan, Pak. Jadi alhamdulillah berhasil proyeknya. Terus mungkin saya bahas sedikit tentang kesulitan kami ya, sesuai dengan poin yang Bapak sebutkan di modul luas. Jadi mungkin kesusahan kami adalah karena kami ini pekerja berdua, sudah lama ya, sudah bekerja 7 tahun, jadi sudah lama banget nggak buka-buka materi kuliah. Ya, yang kami lakukan ini pertama ngikutin panduan yang diberikan oleh Pak Hidayat ya dari modul, terus kami coba pelajari pelan-pelan, diskusi dengan rekan-rekan yang lain yang mungkin lebih mengerti. Kemudian kita juga minta bantuan Google ya untuk membantu codingnya, dan juga kita coba buat bantuan juga dari AI sambil kita pelajarin, dan alhamdulillah bisa semuanya dipelajarin pelan-pelan gitu ya. Walaupun memang coding itu tidak bisa kopas dari AI ataupun dari Google, harus dianalisa dulu, harus kami pelan-pelan dulu. Jadi setiap coding sudah kami dapatkan, kami coba pasangkan di Tinkercad-nya, dan nggak bisa langsung. Biasanya ada yang salah-salah, kami coba koreksi pelan-pelan sampai alhamdulillah bisa semuanya. Oke, mungkin itu Pak dari kelompok kami. Terima kasih banyak untuk waktunya. Mohon maaf kalau kami agak ngaret dari waktu yang ditentukan. Terima kasih. Salam dari saya Muhammad Saiful Bahri dan rekan saya Mas Ardi Waranata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.